Makasih terhadap moderator atas kesempatannya. Tadi kita udah dengar di sesi pertama dijelaskan dengan sangat baik sama Pak Amir terkait dari tataran teoritis terkait dengan merek. Nah, untuk kali ini saya dan Mbak Lisa akan menyampaikan terkait dengan lebih ke praktikal sih ya, sebenarnya apa sih sebenarnya pentingnya perlindungan merek bagi startup gitu. Nanti kita akan ngejelasin bagaimana perlindungan secara nasional maupun juga secara internasional. Baik, kita mulai. Nah, yang pertama ini kita sebenarnya pembahasannya karena tadi pembahasannya juga udah dijelaskan secara komprehensif oleh Pak Amir, jadi kita lebih akan membahas mengenai apa sih sebenarnya urgensi perlindungan merek bagi startup gitu. Nah, yang pertama, mencegah merek serupa atau terjadi. Nah, ini sebenarnya tadi juga udah disebutkan oleh Pak Amir sebelumnya, bahwa sebenarnya kalau kita punya merek, khususnya teman-teman di startup ini punya merek, sebenarnya salah satu hal yang akan menjadi manfaat yang akan dirasakan oleh teman-teman startup adalah untuk pencegahan adanya merek-merek serupa atau merek tiruan dari merek teman-teman gitu. Jadi pada dasarnya perlindungan merek itu mendukung startup untuk mengembangkan identitasnya. Tentunya, identitas yang kuat sangatlah krusial untuk menonjol dalam persaingan pasar dan membangun trust dengan konsumen. Nah, ini kita ngebahas lebih dalam terkait dengan daya pembeda. Tadi juga disebutkan bahwa salah satu fungsi dari merek itu adalah memberikan daya pembeda kepada orang yang memiliki mereknya gitu. Jadi startup seperti yang kita ketahui juga salah satu hal yang menjadi hal yang penting untuk dilindunginya merek, sehingga mereka punya daya pembeda nih antara satu startup dengan startup lainnya. Jadi ketika sudah mempunyai daya pembeda ini diharapkan dapat menonjol ketika dalam persaingan pasar dan juga bisa membangun trust dengan konsumen. Nah, terus juga kita tadi ngomongin merek, kita membahas mengenai hak eksklusif yang dimiliki oleh pemilik merek tersebut. Kalau startup memiliki merek yang sudah terdaftar, startup itu memiliki hak eksklusif terhadap merek yang dapat mencegah pihak lain dalam menggunakan merek yang sama atau terlalu mirip dengan merek yang sudah terdaftar. Hal ini memberikan startup kendali yang kuat atas identitasnya dan dengan demikian juga pada posisinya dalam persaingan pasar. Nah, ini sih sebenarnya menjadi salah satu hal yang juga penting bagi teman-teman startup gitu. Hak yang diberikan oleh negara ini juga diberikan kepada pemilik merek untuk bisa untuk bisa menghentikan pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab menggunakan merek kita gitu. Jadi kita dikasih kesempatan untuk bisa mengambil langkah hukum apabila ada seseorang yang secara tidak bertanggung jawab menggunakan merek kita gitu. Jadi memang selain mencegah adanya merek serupa yang mirip sama merek kita, juga bisa mengambil langkah hukum, salah satunya tadi gugatan secara perdata maupun pidana, kalau misalnya ada orang-orang yang menggunakan atau misalnya menggunakan dengan tanpa izin ya teman-teman, merek-merek kita atau misalnya meniru merek-merek kita gitu. Jadi memang penting sekali merek ini untuk didaftar gitu. Nah, kita lanjut. Kedua, mendapatkan perlindungan hukum. Nah, pendaftaran merek memberikan keabsahan hukum terhadap kepemilikan startup atau suatu merek. Dengan kata lain, startup yang telah mendaftarkan mereknya akan mendapat fondasi perlindungan hukum yang kuat apabila terjadi sengketa. Nah, ini nyambung dengan yang barusan bahwa apabila startup ini punya pendaftaran merek, sudah pasti mendapatkan perlindungan hukum yang kuat gitu. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang mungkin punya pendaftaran merek, mungkin teman-teman startup juga salah satu hal yang menjadi urgensi memiliki pendaftaran merek adalah untuk pitching dengan investor misalnya gitu. Nah, biasanya investor-investor khususnya investor dari luar negeri biasanya mereka menanyakan terkait dengan legalitas suatu merek. Nah, memiliki pendaftaran merek ini selain memberikan perlindungan hukum juga memberikan satu legalitas kepada produk kita ataupun servis kita gitu. Jadi investor pun yakin untuk bisa invest di startup teman-teman gitu. Jadi pendaftaran merek ini memberikan perlindungan hukum yang nggak cuma dari sisi secara legalitasnya, tapi juga bagus untuk secara ekonominya gitu bagi teman-teman dari startup.
Nah, kita lanjut. Nah, ini ada ekspansi. Pemilik merek terdaftar berhak untuk melisensikan mereknya kepada pihak lain. Lisensi dapat memberikan beragam manfaat baru pada startup, yakni memperluas jangkauan produk, memberikan sumber pendapatan baru berupa royalti dan sebagainya. Nah, ini juga tadi sempat disinggung oleh Pak Amir bahwa memang kalau misalnya kita memiliki pendaftaran merek, itu kita bisa punya hak untuk melisensikan merek kita gitu. Jadi teman-teman bisa memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk bisa menggunakan merek kita gitu. Jadi nggak harus berantem dulu atau misalnya dispute, nggak harus segala sesuatu itu tidak harus diselesaikan dengan berantem ya. Jadi kita bisa melisensikan merek kita, dan kita hasil dari lisensi itu adalah biasanya disebut royalti. Nah, royalti ini yang nanti didapatkan oleh teman-teman ketika melisensikan merek kita gitu. Jadi kan kalau sekarang tuh sebenarnya banyak gampang viral ya. These days tuh gampang sekali viral gitu. Jadi produk-produk yang gampang viral ini tuh menjadi salah satu wake up call bagi teman-teman startup seharusnya untuk bisa melindungi mereknya cepat-cepat gitu. Ketika memang suatu saat ada merek yang misalnya tiba-tiba meledak gitu ya di TikTok lah, atau misalnya di Instagram gitu. Nah itu kalau misalnya udah punya pendaftaran merek tuh akan lebih mudah untuk melindungi produk-produk kita ataupun merek-merek kita. Tapi kalau misalnya belum terdaftar, itu akan sulit karena nanti bisa jadi keduluan sama orang lain, pihak ketiga yang tentunya nggak bertanggung jawab untuk mendaftarkan merek kita gitu. Jadi ada hal-hal yang memang bisa kita hindari ketika misalnya kita sudah memiliki pendaftaran merek gitu. Dan pun untuk ekspansi ataupun misalnya teman-teman mau memperluas bisnis, memiliki pendaftaran merek itu banyak mendapatkan, bisa memberikan keuntungan bagi teman-teman startup gitu. Nah, terus lanjut yang keempat adalah peningkatan nilai. Merek adalah aset tersendiri yang dapat meningkatkan nilai seiring dengan pertumbuhan startup serta dapat menarik investor dan mitra. Tadi yang sudah disebutkan bahwa ini bisa menjadi salah satu hal untuk yang digunakan oleh teman-teman startup ketika pitching investor ataupun misalnya kolaborasi dengan beberapa mitra lain. Jadi memang pendaftaran merek ini sangat amat disarankan agar karena baik untuk pertumbuhan bisnis dari teman-teman startup. Terus dengan mendaftarkan merek dagang, startup tidak hanya menjaga identitasnya, namun juga mengembangkan aset tak berwujud serta meningkatkan portofolio aset secara keseluruhan. Jadi memang banyak sekali manfaat dari pendaftaran merek nih teman-teman gitu. Dan tadi yang kita udah ketahui bahwa jenisnya banyak, jenis merek itu banyak, juga ada hal-hal yang harus kita consider ketika kita mau mengajukan merek gitu, sehingga terhindar dari penolakan, let's say, ataupun kita terhindar dari sengketa-sengketa hukum karena tidak ketahuan kita terhadap penggunaan merek gitu. Jadi memang disarankan untuk teman-teman startup untuk segera bisa mendaftarkan merek. Nah, ini salah satu kasus untuk merek yang sebenarnya ini startupnya ada di GoTo, PT Tokopedia digugat sama PT Aplikasi Karya Bangsa, Gojek digugat oleh PT Terbitu Financial Technology itu dulu di tahun 2021. Nah, ini adalah ketika PT Terbitu Financial Technology ini dia mau ngegugat merek, membatalkan merek GoTo karena dianggap bahwa sebenarnya seharusnya dia tidak bisa mendaftarkan merek GoTo gitu. Untuk putusannya sendiri sebenarnya gugatannya itu ditolak karena lebih ke formalitas, karena ada karena kompetensi absolut dari si pengadilannya tidak sesuai. Jadi putusan ini jadi si kasus ini ditolak untuk gugatannya. Namun demikian, hal-hal seperti ini bisa kemungkinan terjadi sama teman-teman semua kalau misalnya kita memang nggak punya kesadaran untuk terkait dengan melindungi merek gitu, pendaftaran merek. Jadi memang pendaftaran merek ini sangat amat penting, dan untuk startup sendiri biasanya kita tahu bahwa startup itu dilindunginya banyak, nggak cuma di Indonesia tapi juga di luar negeri gitu. Nah, sekarang kita akan ngejelasin, khususnya Mbak Lisa akan menjelaskan terkait gimana sih cara melindungi
merek di tingkat nasional dan internasional. Ya, silakan Mbak Lisa. Selamat malam teman-teman. Mungkin juga sebenarnya untuk secara singkat tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Amir mengenai sedikit prosedur untuk pendaftaran merek di tingkat nasional. Jadi sebenarnya untuk saat ini untuk perlindungan merek itu sudah bisa di tingkat nasional maupun internasional. Di sini sebenarnya kami mau menjelaskan secara singkat mengenai prosedur yang akan dilewati oleh teman-teman ketika mengajukan permohonan merek. Jadi untuk prosedur dan mekanisme pendaftaran merek nasional, seperti biasa teman-teman akan melewati beberapa proses, yaitu teman-teman akan mengajukan permohonan, kemudian ada pemeriksaan formalitas, kemudian nantinya ada pengumuman publikasi, dan juga ada pemeriksaan substantif, dan kemudian yang terakhir ada sertifikasi. Dalam pemeriksaan formalitas ini nantinya pemeriksa di kantor merek akan memeriksa apakah permohonan teman-teman ini sudah lulus untuk proses administrasinya. Jadi untuk proses administrasi sendiri, untuk perorangan memang sebenarnya persyaratannya juga cukup mudah, hanya untuk persyaratan administrasi yaitu identitas. Kemudian nanti teman-teman akan dimintakan untuk penandatanganan semacam statement of ownership, jadi menyatakan surat kepemilikan merek itu sendiri. Dan kemudian untuk teman-teman UMKM juga nantinya akan dimintakan untuk surat keterangan dari Kementerian Koperasi. Nah, setelah administratifnya terlewati memang sudah cukup, nantinya akan masuk ke pengumuman publikasi. Nah, di sini merek permohonan yang teman-teman ajukan ke kantor merek akan dipublikasi, diumumkan dalam berita resmi merek dalam waktu 2 bulan. Nah, dalam waktu 2 bulan ini, pihak ketiga yang sepertinya sudah Pak Amir sampaikan tadi, memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan kepada kantor merek, bahwa sebenarnya merek yang diajukan oleh teman-teman misalnya memiliki persamaan oleh merek dengan merek pihak lain. Nah, kemudian dari publikasi ini, untuk keberatan ini memang hanya bisa diajukan dalam waktu publikasi yaitu 2 bulan. Kemudian setelah itu nantinya sebenarnya dari kantor merek akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan tanggapan, dan itu juga waktunya selama 2 bulan. Nah, nantinya keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga maupun sanggahan oleh teman-teman akan diperiksa di pemeriksaan substantif. Nah, dalam pemeriksaan substantif ini sebenarnya kantor merek atau pemeriksa tidak hanya mempertimbangkan dari keberatan yang teman-teman ajukan maupun misalnya sanggahan yang teman-teman ajukan, tapi juga akan membandingkan dengan pasal 20 dan 21 yang tadi sudah Pak Amir singgung mengenai apakah bertentangan dengan penolakan absolut, kemudian bertentangan dengan pasal 21, membandingkan merek teman-teman dengan merek lainnya. Nah, nantinya ketika misalnya dari pemeriksa menemukan bahwa sebenarnya permohonan yang teman-teman ajukan ini memang memiliki persamaan dengan merek lainnya, nantinya pemeriksa akan mengeluarkan semacam notifikasi untuk usul tolak. Nah, nanti di sini teman-teman memiliki kesempatan untuk mengajukan tanggapan. Nah, setelahnya pemeriksa juga akan melakukan pemeriksaan kembali atas tanggapan yang teman-teman ajukan, dan nantinya akan dikeluarkan lagi notifikasi semacam apakah ini merek penolakan tetap apabila memang merek itu tidak bisa didaftarkan, atau misal memangnya setelah pemeriksaan lebih lanjut dari tanggapan yang teman-teman ajukan, ternyata memang untuk merek yang satu yang teman-teman ajukan itu tersebut dengan merek lainnya memang sudah berbeda. Nah, nantinya akan ada keluar sertifikasi. Nah, kemudian untuk pemeriksaan prosedur dan mekanisme pendaftaran merek internasional, mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa sebenarnya pada 30 September 2017 pemerintah sudah mengesahkan untuk Perpres nomor 92 tahun 2017 tentang aksesi Protokol Madrid. Nah, Indonesia sendiri sudah menjadi negara anggota ke-100. Nah, ini untuk prosedurnya, jadi teman-teman bisa menunjuk negara lain secara sekaligus untuk pendaftaran mereknya. Untuk proses pertama, teman-teman bisa mengajukan pendaftaran di Office Origin di kantor merek dengan syarat bahwa yang mengajukan adalah warga negara Indonesia, ataupun misalnya badan hukum yang berdomisili di Indonesia, atau perusahaan industri atau komersial yang nyata di Indonesia. Dan persyaratan kedua adalah teman-teman punya merek pokok di Indonesia, baik yang sudah terdaftar ataupun sifatnya masih permohonan. Nah, kemudian setelah teman-teman mengajukan melalui Office Origin di Indonesia, nantinya akan dilimpahkan pemeriksaan formalitas oleh ke WIPO. Nah, sebelumnya ini sebenarnya dalam pendaftaran Office Origin ini teman-teman akan mengisi formulir secara khusus
Untuk formulirnya sebenarnya bisa diakses di website WIPO itu sendiri. Nantinya juga setelah mengisi formulir, teman-teman juga harus melakukan pembayaran. Nah, setelahnya baru akan dilimpahkan dokumen yang teman-teman ajukan tersebut ke WIPO. Nah, dari sini WIPO akan melakukan pemeriksaan apakah sebenarnya dokumen maupun formulir yang sudah teman-teman isi itu sudah sesuai atau belum. Nantinya, apabila ditemukan memang ketidaksesuaian, dari WIPO akan mengembalikan ke office origin, yaitu kantor merek, dan memberikan waktu selama 3 bulan untuk melengkapi kekurangan persyaratan tersebut. Nantinya setelah dilengkapi, dikembalikan lagi kepada WIPO, baru dari situ WIPO akan menunjuk melempar kepada negara tujuan untuk pemeriksaan substantif. Nah, untuk pemeriksaan substantif ini akan tergantung dari masing-masing negara tujuan. Karena kalau misalnya di Indonesia sendiri, seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa akan melewati untuk masa pengumuman, kemudian pemeriksaan substantif yang akan mempertimbangkan dari ada keberatan atau tidak, ada sanggahan atau tidak, dan juga membandingkan dengan merek lainnya. Kemudian kita lanjut teman-teman untuk sebenarnya tantangan apa sih dalam perlindungan merek internasional? Seperti disebutkan bahwa memang ada perbedaan hukum masing-masing negara, kemudian juga ada perbedaan budaya setempat, kemudian juga ada pengaruh perbedaan bahasa terhadap tafsiran hukum dan dokumen. Kemudian sebenarnya Madrid Protokol tidak mencakup semua negara. Untuk saat ini baru ada 114 negara yang sudah meratifikasi dari 130 negara anggota. Nah, kemudian sebenarnya apa sih yang harus dilakukan teman-teman untuk perlindungan merek internasional ini? Jadi strategi-strategi khusus yang harus teman-teman lakukan agar sebenarnya merek internasional ini bisa didaftarkan. Mungkin pertama, teman-teman bisa melakukan penelusuran komprehensif terhadap merek yang akan didaftarkan. Kemudian teman-teman juga perlu memperhatikan ketentuan dalam sistem hukum negara tujuan. Kemudian teman-teman juga perlu mempertimbangkan pendaftaran merek dalam skala regional. Dan mungkin teman-teman juga bisa memanfaatkan layanan penasehat hukum. Nah, teman-teman penting untuk dicatat bahwa informasi yang kami sampaikan ini bukan merupakan nasihat hukum. Jadi apabila teman-teman memang mengalami sengketa terkait merek ataupun kekayaan intelektual lainnya, teman-teman perlu berkonsultasi dengan ahli hukum kekayaan intelektual atau lembaga yang berwenang.